الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Makasih nih buat kawan-kawan dan keluarga besar saya di Jaket, keluarga lama, kawan-kawan lama yang dari awal mensupport bahkan Darul Quran yang hingga sekarang Darul Quran ada ini. Pahala kawan-kawan dan kebaikan kawan-kawan semua. Saya masih ingat 2008 lah awal-awal itu ya, Mas Wingki dan kawan-kawan, Mas Mono dan kawan-kawan, Mas Ilman dan kawan-kawan, Mas Hangga dan kawan-kawan, semuanya bahu-membahu kita memasarkan tahfiz, menggelorakan tahfiz, mendakwahkan tahfiz. Hingga hari ini tahfiz ada di mana-mana. Kayaknya kalau masjid nggak ada program tahfiz, nggak jadi masjid. Majelis nggak ada program tahfiz, nggak jadi majelis. Ya, sekolah nggak ada tahfiz sekarang kayaknya kayak kagak bukan sekolah gitu. Bahkan yang negeri ya, dan swasta yang relatif bukan pesantren, bukan madrasah pun ada program-program tahfiz. Dan sekarang ini tahfiz bahkan sudah mendunia. Dan saya kira ini pahalanya kawan-kawan Jaket juga insya Allah. Plus dakwah tentang sedekah. Nah, hari ini saya diamanahi untuk berbicara tentang bisnis. Makasih Pak Ketum Markos yang hari ini mengemban amanah sebagai ketua umum kita semua. Dan teriring doa untuk para pengurus yang hari ini, mudah-mudahan kawan-kawan Jaket semuanya ya bisa menjadi inspirasi, teladan, contoh sebagaimana dulu diniatkan untuk menginspirasi lahirnya pengusaha-pengusaha baru, ya kan? Bukan cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia dan di dunia mancanegara. Di kesempatan kali ini saya ingin mengemukakan, ingin mengetengahkan, ingin kemudian menyampaikan satu tips ya, satu trik, satu strategi supaya kemudian hasil kerja teman-teman yang kerja, hasil usaha teman-teman yang usaha itu jauh melampaui barang dan produknya. Ya, jauh melampaui barang dan produknya. Sebutlah misalkan tukang nasi uduk. Tukang nasi uduk kalau laku semua misalkan dia dalam tanda petik cuman ngantongin 1 juta rupiah. Bagaimana kemudian si tukang nasi uduk ini ya, bisa punya rezeki lebih daripada kemudian barang dagangannya, produk yang menjadi produk dagangannya. Bila ada yang usaha ketoprak, kalau laku semua umpama kata 1 juta. Sebagaimana kemudian si tukang ketoprak ini bisa dapat duit lebih daripada piringnya, ya, jumlah piringnya. Tukang mie ayam lebih daripada jumlah mangkoknya, ya kira begitu. Ya, bila kawan-kawan usaha apa lah, gitu kan? Kita menghitung berapa sih modalnya, berapa kemudian ditambah operasionalnya, ditambah lagi dengan utang-utang dan angsuran serta bunga atau bagi hasil perbankan, konven atau syariah. Semua dihitung total, terus penjualan kita berapa, terus untungnya berapa. Nah, bisa nggak sih gitu ya, kita bisa punya penghasilan lebih daripada hitung-hitungan di atas kertas, modal ya ditambah dengan operasional dan cost yang lain-lain, kemudian dikurangi nanti dari keuntungan kita tuh berapa, itu lebih dari itu semua. Caranya gampang saudara-saudara yang dirahmati Allah, asli gampang. Caranya adalah jangan melihat barang dan produknya. Lihatlah Allah yang tidak punya batasan dalam memiliki rizki dan membagikannya. Ini tips yang pertama. Saya ulangi ya, Saudara mau kerja dimanapun, oke? Kalau ngelihat gaji, stres. Asli stres. Mau kerja dimanapun dah tuh. Gajian aja stres, apalagi bagaimana cerita nggak gajian. Ada lembur aja stres, bagaimana lagi cerita nggak ada lembur? Ada pesangon aja stres, bagaimana lagi ceritanya? Undang-undang yang lagi pada rame ini benar apa kagak? Kita masih bawa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya kan? Apa-apa yang kita gelisahkan, yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, yang kita juga masih tidak ada pengetahuan, apalagi tidak ada kekuatan di dalamnya, saya selalu mengajarkan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan ngomel dulu, ngomel lagi, ngomel terus. Jangan kemudian kita pusing dulu, pusing lagi, pusing terus. Cemas dulu, cemas lagi, cemas terus. Ya kapan? Justru karena kita orang kecil nggak boleh cemas. Harus kita merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang kecil ditambah dengan kepusingan kita sendiri, ditambah lagi dengan kepusingan negara yang jadi kepusingan kita orang kecil, kan makin kacau. Makanya makin kecil dia harus makin bersandar kepada yang maha besar. Oke, saya ulangi kajian kita pada malam hari ini. Saya diamanahkan untuk mengajar sesi bisnis. Malam hari ini di kajian mingguan Forum Jaket, organisasi Jaket yang merupakan organisasi yang banyak sekali kebaikannya buat Darul Quran. Dalam kesempatan ini, buat yang baru mengikuti, saya memberikan tips, trik, strategi, cara yang jitu supaya kemudian penghasilan kita semua jauh di atas hasil dari pekerjaan dan usaha kita. Mau kita kerja dimanapun, umumnya penghasilan kita jauh di atas ya pengeluaran kita, jauh di bawah pengeluaran kita. Pengeluaran kita itu selalu jauh lebih besar daripada pemasukan kita. Ketika kita menjadi pengusaha, ya, kita pun tahu gitu loh. Betapa kemudian menjadi pengusaha itu jihad. Jihad, Bos. Jihad asli jihad. Istilahnya kalau karyawan ngurusin palanya dia doang. Tapi ketika pengusaha ada berapa orang yang ikut sama dia? Allahu Akbar. Udah gitu nggak cukup pala orang yang ikut sama dia, tapi pala siapa yang ikut sama pala yang ikut sama dia. Itu saya bilang sama teman-teman, udahlah. Kalau mau jihad yang real di urusan ekonomi, jadi pengusaha. Saudara baru tahu betapa memang urusan yang satu ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Terus bagaimana seorang pekerja bisa dapat hasil kerjaan yang lebih daripada gajinya? Lalu seorang pengusaha bisa dapat hasil yang lebih gede daripada usahanya. Gampang. Tips nomor 1 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Jangan lihat kerjaannya. Jangan lihat usahanya. Jangan lihat berapa gajinya, berapa untungnya. Jangan. Termasuk nggak usah ngelihat omset kalau saya mah. Yang saya lihat siapa sih? Apa sih? Yang saya lihat adalah Allah dengan kekayaannya, Allah dengan kebaikannya, Allah dengan rizkinya, Allah dengan kemurahannya. Itu aja. Lalu bagaimana dengan pekerjaan dan usaha saya? Pekerjaan dan usaha kita semua, kita jadikan dia sekedar mangkok. Jangan sampai nggak ada mangkoknya. Betul nggak? Kita jadiin dia piring, ya nggak jiwingki. Jangan sampai kemudian kita nggak punya piringnya, nggak punya gelasnya. Itu aja. Kita jadiin kemudian pekerjaan dan usaha kita asli beneran sebagai ibadah dan amal soleh. Allah nyuruh kita kerja, Allah nyuruh kita usaha. Soal duit mah jangan di situ nyarinya, di sejadah Jangan di situ nyarinya, di sejadah. Orang-orang yang baru kerja apalagi, kalau emang judulnya nyari duit, belum apa-apa udah minta ongkos sama emaknya. Ya, baru kerja tuh. Udah. Nyarinya di mana? Nyarinya sama Allah. Kalau udah judulnya nyarinya sama Allah, di jalannya Allah, di sejadah, di sedekah, di anak-anak yatim, fakir miskin, dikasih makan orang susah, di sholat berjamaah, mintanya di situ. Tapi kita punya syarat yang tidak dimiliki orang lain yang malas. Apa? Kerja sama usaha. Itu kelebihannya. Maaf ya. Maaf. Kalau ketemu nih orang yang kerja habis-habisan. Oke. Sama orang yang duha habis-habisan. Sedangkan yang kerja ya kagak sholat duha. Katakanlah yang duha kagak kerja. Maaf loh. Itu yang duha bisa lebih daripada yang kerja loh. Kecuali nih yang duha itu ya, dia kerja juga, atau yang kerja duha juga. Itu nyari lawannya susah. Gitu. Ntar kita cas dulu nih.
Habis baterainya. Nah, ya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, bismillah ya. Bisa didengar suara saya ya enggak? Ya, masuk ya. Jadi saya ulangi, nanti kita diskusi ya. Bahwa cara paling gampang kita bisa punya penghasilan lebih dari pekerjaan kita dan lebih daripada usaha kita, barang dan produk kita, adalah kita ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak stres. Jadi nggak ada nih kalimat begini modelnya. Ya Allah Ji, gue cuma tukang bubur Ji. Dari mana gue bisa pergi haji? Nggak ada cerita. Dong kita nggak ngeliat gerobak. Emang Tuhan kita gerobak? Ya Allah Ji, nggak dipotong aja gaji gue nggak cukup Ji. Gimana lagi dipotong? Ya salah lu ngeliat gaji. Emang Tuhan lu gaji. Hah? Ustadz mah enak ngomong begitu lah, karena gue pernah enak ngomong gini, gue kasih tahu. Nah ikutin. Seorang tukang ayam nih Ji Dedi, ya Ji Yunus dan kawan-kawan Ji Marcos. Tukang ayam, tukang sate ayam. Ini kisah ada nih, kisah sehari-hari kita nih. Asal dia ngelihat tanah yang di depan, dia nggak ngelihat gerobak ayamnya. Asal ngelihat tanah yang di depan, dia nggak ngelihat gerobak sate ayam yang nggak dia lihat. Yang dia lihat nih tanah punya Allah, kata si Mansur gitu. Itu kalau kata si Mansur masih sopan lah. Nah, biasanya orang manggil si Ucup. Ucup juga masih sopan. Ntar gue bikin deh grup Ucupers. Lah si tukang sate ayam, kalau dia ngelihat satenya berapa biji, per hari dia bawa duit berapa duit. Gerobaknya udah pada rombeng. Betul nggak? Kipas udah pada bolong-bolong. Orang pakai kipas angin, dia nggak bisa beli kipas angin. Apa dia sanggup meminta kepada Allah tanah di depan? Nggak sanggup. Dia mikir apa? Gue sih tahu diri dah. Gue bisa jualan itu bagus. Kamu boleh ngomongan begitu. Mana ada orang boleh ngomong begitu? Itu sabar yang salah, tawakal yang salah. Memposisikan kerendahan hati yang salah. Ya gue mah gini aja udah bagus. Bukan, lu putus asa. Gue mau udah bisa jualan udah bagus. Bukan, lu gak ngerti. Lu gak paham. Lu bisa minta apa yang lu mau minta. Lu semua punya Allah. Lu lihat apa? Lu lihat omset lu ya Pak Ustadz lah. Omset kita 200.000 sehari Pak Ustadz. Lah emang kalau omset 200.000 sehari Allah gak boleh ngasih tanah sama ente apa? Orang tanah punya dia kok. Emang harus kita beli tahu tanah? Enggak harus kan? Nah si tukang sate ngejalanin nyarinya sama Allah. Nyarinya bersama Allah. Cuman saya bilang tadi, kita sebagai pekerja dan kita sebagai pengusaha, kita udah menang syarat. Gitu loh. Dibanding para pengangguran atau yang males. Apa persyaratannya? Allah nyuruh kita kerja. Wa qul i'malu gitu kan. Ayo lo kerja dong semua kata Allah. Kalian kerja dong. Fasayarallahu a'malakum. Aku akan ngelihat kerjaan kamu semua. Kayak orang tua, kata orang tua, yang penting lu usaha, ntar main nambahin. Gitu. Paham tuh omongan. Asik gak tuh? Ya lu adanya berapa? Kata emak gitu. Nah lu aja gak mau patungan, gua lagi suruh patungin sama lo. Abang-abang lu lagi suruh patungan. Lu enak-enak aja jajan-jajan gitu kan. Tapi ketika orang tua ngelihat dia ada usahanya apa. Betul gak? Abang-abangnya lihat dia prihatin tiap hari nabung. Abang-abangnya juga tahu dia nabung kayak apa juga gak bakal cukup. Orang tuanya juga tahu nih anak prihatin kayak apa juga gak bakal cukup. Sumber rezekinya dari dia dengan izin Allah. Makanya ada omongan. Yang penting lo ada usaha. Ntar emak sama abang-abang lo nambahin. Nah Allah lebih berhak atas omongan itu kan. Kangen saya ngajar di jaket nih. Begini-begini nih kajian tauhid nih. Bener loh. Masya Allah. Allah. Siap Ji Yunus Yusuf. Ji Yunus Yusuf Mansur. Namanya komplit. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah. Ya.
Dengan kita memandang kepada Allah yang maha besar, maha kuasa, maha hebat, maha kaya, maha punya, dan maha pemurah dalam membagi rizkinya, kita nggak kecil hati. Nggak kecil hati. Belum lama saya ketemu kawan ya, yang Masya Allah lah, saya tuh kekayaan saya ini kan cerita-cerita dari jamaah ya. Jadi kalau dengar cerita jemaah tuh, waduh, kita lompat-lompat deh hidup bener. Jadi ada orang 2 tahun jadi penjaga toilet. Kemudian 3 bulan tidur di jembatan penyeberangan, di kolong jembatan penyeberangan Tamrin. Tapi karena dia sungguh-sungguh mencari kekayaan di jalan Allah, ya, dalam tempo kurang dari 3-4 tahun gitu ya, menjadi seorang pengusaha yang hitungannya bukan receh. Asetnya aja ketika saya undang kemarinan ke MNC TV, itu asetnya kurang lebih ada 200-300 miliar. Dalam bentuk ikan arwana. Ikan arwananya itu ada yang 1 miliar. Yang murah-murah itu 40 juta. Dan dia jadi salah satu pemain ikan arwana terbesar sekarang di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang kenal, namanya Yonan. Dahsyat Pak, dahsyat. Nah, orang-orang seperti dia punya ciri khas banget dah. Yang dia lihat apa? Impiannya. Itu yang dilihat. Impiannya yang dilihat. Nggak pernah ngelihat kesusahannya, nggak pernah ngelihat rintangannya, nggak pernah ngelihat hambatannya, nggak ada. Yang dia pikirin gimana nyenengin istrinya, gimana nyenengin kemudian emaknya. Bahwa hidup prihatin, ya memang itu lelakunya itu. Tapi kan hidup prihatinnya bukan kepasrahan bos, tapi pilihan kita untuk prihatin kan gitu. Kita memprihatinkan diri, makanya kan kita mati-mati bangun malam apa? Ya memprihatinkan diri kan, jangan sampai udah Allah lihat kita enak-enakan tidur. Nah, di tips pertama ini, dan saya berharap saya masih diizinkan sama senior-senior jaket untuk menyapa lagi malam Rebo kapan gitu ya, insya Allah gitu. Ini tips yang pertama dulu lah. Oh ini EU malah ya. Oh iya bener-bener ini EU ya, lebih luas lagi bener. Bener. Iya Eropa United ya, lupa gua. Bukan Uni Eropa Uni. Iya ini EU Masya Allah. Ya, jadi ini tips pertama, jangan lu lihat keadaan lu lihat Allah. Jangan lu lihat dagangan lu lihat Allah. Jangan lu lihat utang lu lihat Allah. Jangan lu lihat segala peraturan orang, lu lihat peraturan Allah aja dah. Kita suka sibuk sama peraturan orang yang ngatur-ngatur kita. Kata Allah apa? Lah aku punya peraturan gak pernah kamu abaikan, gak pernah kamu lakukan. Giliran aku bikin sulit dengan peraturan orang, kamu teriak-teriak. Siapa yang lebih harus teriak? Aku atau mereka? Aku atau kamu, kata Allah. Bener loh, kita melupakan hak Allah, lalu Allah membuat orang melupakan hak kita. Coba bayangin tuh. Ini kalimat sadis loh. Ngeri nih. Jika kita melupakan hak-haknya Allah, mudah bagi Allah membuat orang melupakan hak-haknya kita. Bahkan membuat orang melupakan kita. Bukan cuma hak kita. Kita lupain sama orang. La ilaha illallah. Sebab apa? Kita lupa sama Allah. Nah, di tips pertama habis ini saya buka dialog gitu ya. Pokoknya jangan kecil hati. Makanya saya emang gak ada urusan. Dengan gak ada kerjaan gak ada urusan. Gak ada barang dagangan Pak Ustadz. Gak apa-apa. Emang nyarinya di situ kan Allah cuma bilang yang penting lo kerja gitu. Terus kita nanya mau kerja apaan? Bos mau kerja apaan? Mau kerja apaan mah apaan aja. Lo benerin genteng orang gue kerjaan. Ya? Bersihin musola orang juga. Musola di kampung orang itu kerjaan. Kerjaan mah banyak. Lo nyanyi gak mau. Emang mesti linear kerjaan. Itu loh. Mesti linear kan kagak Ji. Allah mah cuma pengen lihat lu bangun enggak. Lu gerak enggak. Itu aja. Apa bisa kita nggak punya dagangan tapi punya duit 1 miliar? Jangan 1 miliar Ji, 10 miliar aja insya Allah. Apa iya kita ini nggak ada kerjaan tapi bisa ngasih emak kita duit? Lah emang apa? Emang wajib ya? Wajib ya orang punya duit? Harus benar-benar kerjaan yang ada gajinya gitu? Enggak Ji.
Kerjaan kita cuma mungutin sampah aja, mungutin sampah di kampung. Kita demenin aja tuh hati. Rupanya itu yang menjadi cikal bakal kita menjadi pemulung raksasa. Sampai yang punya pabrik minjem 2-3 miliar sama kita. Itu cerita temen saya juga tuh. Ya enggak? Ada ceritanya begitu. Jadi kerjaannya tuh demen aja ngumpulin sampah. Demen ngumpulin sampah. Coba. Kita demen buang sampah. Ini ada orang demen ngumpulin sampah. Kita kalau habis nyapu, orang nyampah, marah-marah. Dia malah nanyain, ada sampah enggak? Gitu. Ternyata tanpa dia sadari, itulah yang kemudian membuka dia punya rezeki. Besok, Ji, banyak cerita lah. Pabrik-pabrik minjem duit cash sama pemulung pabriknya kan. Banyak itu cerita begitu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Selama masih ada Allah dan Allah pasti ada terus. Dialah ya Hayyu ya Qayyum. Maka enggak apa ya, gak boleh ada kekhawatiran apapun. Enggak boleh. Ini tips yang pertama. Nanti kapan yang kedua, saya justru ingin teman-teman itu ngasihin nambah beban. Nanti pertemuan kedua ingetin ya enggak ya, dicatat. Nanti janji itu pertemuan kedua ngomong tentang nambahin beban gitu. Jadi bisa jadi rezeki kita ini dikit karena beban kita dikit, Ji. Lah ya gimana, karyawan lu cuma 5, segitu rezeki lu kan begitu. Armada lu cuma 2, segitu, Ji. Kalau 70 tuh Ji Gusti, ya enggak, Ji Santana. Wah, mantep nih, masih 2001 aja. Udah 2020, Ji. Tuh masih 80 ya truknya. Iya benar, nambahin beban. Tanya mau Wingky yang lebih dari 1 bininya, nambahin beban. Gitu ya. Ya silakan. Jadi ini udah beres kajian yang pertama. Message-nya sederhana, jangan ngelihat produk, jangan ngelihat kerjaan, jangan ngelihat keadaan kita, lihat Allah sehingga kita nggak hopeless jadi orang. Ya silakan yang mau dialog, monggo. Bismillah.